Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di sini Ajar Mujaki akan memaparkan suatu materi yang cukup penting ya. Kenapa cukup penting? Karena ini menyangkut dengan keimanan atau ketauhidan seseorang. Apa itu? Itu adalah pemurnian dan pembaharuan di dunia Islam. Apa itu pemurnian dan bagaimana itu pemurnian? Apa hubungannya pemurnian dengan pembaharuan? Kita di sini akan bahas semuanya. Pertama, pemurnian. Apa itu pemurnian? Pemurnian dan secara artifisial, gerakan pemurnian Islam berupaya untuk melakukan pencarian terhadap kemurnian ajaran Islam. Nah, hal ini mutlak diperlukan bagi usaha dinamisasi ajaran Islam. Dalam perkembangannya, purifikasi ini tidak hanya ditunjukkan untuk menghilangkan tahayul, bid'ah, dan khurafat. Jadi, tujuan untuk pemurnian itu adalah untuk menghilangkan tahayul, bid'ah, dan khurafat, supaya hati kita benar-benar murni, hati kita dengan benar bersih, pikiran kita benar-benar bersih dari yang namanya tahayul, khurafat, dan bid'ah dan sebagainya. Selanjutnya, apa itu gerakan pemurnian Islam? Nah, tidak hanya esensi dari pemurnian secara materi, tapi kita juga harus dengan pemahaman praktek atau gerakan pemurnian Islam. Gerakan pemurnian Islam akidah ini mengecam dan berusaha memberantas dan menyingkirkan hal-hal yang berbau kemusyrikan dan menjadikan pelakunya tidak akan diampuni dosanya oleh Allah kelak di dunia akhir. Yakni pada hari kiamat, di mana segala amal dan dosa manusia secara keseluruhan akan dihisab oleh Allah. Maka gerakan pemurnian secara akidah ini benar-benar penting untuk diri kita masing-masing. Dan apa tujuan dari gerakan Islam yang melakukan pemurnian dari ajaran Islam? Nah, tujuannya ialah memahami dan melaksanakan agama Islam sebagai yang memang ajaran dan serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, agar supaya dapat menjalani kehidupan dunia sepanjang kemauan agama Islam. Apa yang dimaksud dengan gerakan kemurnian puritanisme dalam Islam? Nah, gerakan pemurnian agama Islam sendirinya mencakup dengan makna pemberantasan hal-hal yang diindikasi bid'ah akibat dari perbuatan bid'ah yang menghilangkan keaslian ajaran yang suci. Jadi bid'ah di sini bukan bid'ah yang termasuk mempermudah kehidupan, tapi bid'ah memang benar-benar bid'ah yang melenceng dari syariat yang asli atau yang hak. Jadi dalam pemurnian, sebelum kita memahami pemurnian, kita harus benar-benar bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Selanjutnya, apa itu pembaharuan? Pembaharuan Islam itu adalah upaya untuk menyesuaikan paham beragama Islam dengan perkembangan dan ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Nah, dengan demikian, pembaharuan dalam Islam bukan berarti mengubah, mengurangi apapun atau menambahi teks Al-Quran maupun As-Sunnah. Dengan mengapa pembaharuan Islam itu ada, jadi tujuan dari diadakannya pembaharuan Islam adalah tujuan pembaharuan dalam Islam adalah untuk memperkuat ajaran-ajaran dan prinsip Islam kepada pemeluknya. Karena memperbaharui dan menghidupkan kembali berbagai prinsip-prinsip dalam Islam yang telah dilalaikan oleh umat manusia. Jadi benar-benar terjerumus atau niatnya itu benar-benar untuk tajdid dunia, jadi memperbaharui niat yang sebelumnya melenceng, lupa dan sebagainya. Kita harus memperbaharui niat supaya benar-benar fokus dan benar-benar menuju kepada syariat-syariat dan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan sesuai sunnah dan hadis serta Quran. Dan mengapa pembaharuan Islam ada? Nah, dan diantaranya tokoh-tokoh yang berperan penting dalam menyusun serta menciptakan pembaharuan dalam dunia Islam, yaitu pertama Ibnu Tamimiyah, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, Rasyid Ridho, Jamaluddin Al-Afghani, dan Muhammad Abduh. Nah, setelah tokoh, kita merujuk kepada manfaat dari pembaharuan Islam. Nah, yang namanya manfaat pembaharuan ini pasti tidak luput yang dari yang namanya perkembangan, yang mana memunculkan kesadaran umat Islam akan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang saat ini. Di sisi lain, kita juga harus mengutamakan pentingnya ukhuwah Islamiyah, pentingnya nasionalisme, dan pentingnya kemurnian ajaran Islam. Ada istilah tajdid dan ada istilah pemurnian. Beda tajdid dan pemurnian. Pembaharuan tajdid itu adalah sesuatu yang lama yang harus diperbaharui. Ini pembaruan. Kalau pemurnian adalah sesuatu yang dianggap menyimpang dari yang asli sehingga tidak murni. Oleh karena itu harus dimurnikan atau benar-benar dibersihkan atau diyakinkan. Tidak seperti semula lagi, maka dia perlu dibersihkan, dimurnikan lagi dari hal-hal yang tidak sesuai dengan aslinya. Ini pemurnian.
Jadi kedua kata itu mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Kalau kita pakai pembaruan, maka kita banyak kepada pembaruan penafsiran tentang ajaran-ajaran Islam yang terdapat dalam Quran dan hadis. Kalau pemurnian lebih kepada pembersihan akidah dan praktek-praktek keagamaan. Jadi pembersihan akidah yang melenceng itu termasuk pada pemurnian. Kalau pembaharuan kita harus lebih mencondong kepada Quran dan hadis serta acara-acaranya. Nah, memperhatikan kutikan tersebut dapat tegaskan bahwa dalam pembaruan Islam sasarannya hasil penafsiran terhadap Quran dan hadis, yang dialah kategorinya al-hanni dan adillah, dami, dani, dan adilalah, dan sama sekali tidak bermaksud merubah keberadaan Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Itulah pemaparan tentang pemurnian dan pembaharuan dalam Islam. Nun warakallahu mimma yaskurun la fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.